Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, usai digembleng fisik punggawa Garuda dijejali latihan taktik. Pindah TC ke Jakarta pekan ini, Sintayong mau coret 5 pemain. PSSI kumpulkan data pemain keturunan dari Amerika hingga Timur Tengah. Usai digembleng fisik, punggawa Garuda dijejali latihan taktik. Setelah 2 minggu digembleng latihan fisik, Timnas Indonesia akhirnya memasuki latihan taktik dalam pemusatan latihan atau TC persiapan Piala AFF 2022. Hal itu diketahui dari unggahan akun YouTube PSSI yang tayang pada Selasa 13 Desember kemarin, di mana terlihat dalam tayangan tersebut para pemain Timnas Indonesia berlatih sangat fokus. Bahkan pemain yang berposisi kiper juga dilatih agar bisa passing dengan baik. Gelandang Timnas Indonesia ungkap lawan yang perlu diwaspadai. Gelandang Timnas Indonesia Rahmat Irianto mengungkapkan lawan yang harus diwaspadai di Piala AFF 2022. Ia beranggapan semua patut diwaspadai dan tidak boleh menganggap remeh, karena menurut Rahmat Irianto, setiap tim memiliki motivasinya sendiri. Jadi dia memilih untuk berjuang semaksimal mungkin sampai akhir. Rian pun berharap langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kali ini bisa berjalan mulus yang dimulai dari fase grup. Target juara pun diusung oleh pemain yang identik dengan nomor punggung 13 itu. Tak lagi dilirik untuk perkuat Timnas Indonesia, Alfeandra alami cedera. Dewaga menjadi perbincangan setelah kembali tak masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk memusat latihan persiapan Piala AFF 2022 mendatang. Tidak hanya itu, Sintayong juga tidak memanggil Alfeandra Dewaga saat FIFA Matchday menghadapi Kurasyao beberapa bulan lalu. Yan Apes usai tak dilirik Sintayong, Alfeandra Dewaga yang menjadi teman duet Pratama Arhan di Timnas Indonesia ini justru kini diragukan PSIS Semarang untuk tampil. Bahkan keraguan ini keluar dari mulut pelatih sementara PSIS Semarang Ian Andrew Gilan sebelum menghadapi Persija Jakarta. Hal itu lantaran pemain kelahiran Semarang ini menderita cedera saat PSIS kalah atas Borneo FC pada Jumat 9 Desember kemarin. Filipina gagal diperkuat ex-kiper Premier League. Pelatih Timnas Filipina Joseph Ferre memastikan tidak membawa kiper yang disebut-sebut sebagai yang terbaik di Asia Tenggara yakni Dale Edric, yakni untuk melawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dale Edric sendiri merupakan kiper jebolan dengan catatan 38 laga di Premier League bersama dengan Cardiff City. Namun dikarenakan Piala AFF 2022 berada di luar kalender FIFA, Dale Edric tidak bisa bergabung. Ivar Jenner posting foto lawas skuad Timnas Indonesia U20. Melalui akun Instagram pribadinya @ivarjenner, calon pemain naturalisasi itu memposting foto lawas skuad Timnas Indonesia U20. Terlihat 11 pemain Timnas Indonesia bersuah foto bersama dalam rangka berlaga di pertandingan. Jika menilik dari skuadnya, Timnas Indonesia U20 melakukan laga uji coba melawan klub Arab Saudi Al Adalah FC. Terdapat foto Ivar Jenner dan Justin Hubner yang diberi kesempatan Sintayong dalam pertandingan tersebut. Apakah ini tanda kalau Ivar Jenner kangen dengan momen berlatih bersama dengan Timnas Indonesia U20? Pelatih Filipina panggil pemain kelahiran Italia. Pelatih Filipina Joseph Ferre mengatakan bahwa ia memanggil pemain kelahiran Italia untuk membela The Ascals dalam laga uji coba melawan Vietnam. Ia adalah Christian Rontini yang akan melakukan perjalanan dari Italia ke Vietnam. Walau begitu, ex-pelatih Akademi Barcelona itu akan memantau kondisi Christian Rontini lebih dulu sebelum memastikan bahwa ia bisa tampil melawan Vietnam atau tidak. Akun Liga Korea soroti momen heroik Asnawi Makwalam di Timnas Indonesia. Jelang Piala AFF 2022, akun resmi turnamen membagikan beberapa momen ikonik, salah satunya yakni performa gemilang Asnawi Makwalam ketika skuad Garuda melawan Singapura. Hal tersebut disorot oleh akun Liga Korea atau K-League. Dalam laga itu, Asnawi diketahui membuat asis cantik dan prosesnya terbilang heroik. Pasalnya, ex-PSM Makassar itu melakukan seloran dari setelah melakukan intercept di lini pertahanan. Asnawi kemudian melakukan umpan 1-2 dengan Witan Sulaiman. Saat masuk ke kotak penalti lawan, ia melepaskan umpan akurat. Bola kiriman dari Asnawi langsung disambar oleh Witan yang berbuah gol bagi Timnas Indonesia. Asis cantik itu pun membuat akun Liga Korea takjub dengan bek kanan berusia 23 tahun ini. K-League merespon video Asnawi itu dengan gambar bergerak GIF yang menunjukkan kebanggaan terhadap pemain Asan Creeders tersebut. Siasat Timnas Garuda jalani TC tanpa uji coba. Asisten pelatih Timnas Indonesia Dova Arianto mengatakan punggawanya harus tetap memaksimalkan persiapan yang ada walaupun tanpa laga uji coba jelang Piala AFF 2022.
Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, skuad Garuda mengganti laga uji coba dengan pertandingan internal game. Selain itu, melihat kematangan persiapan lawan di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia pun diharapkan bisa ikut bersaing nantinya. Pindah TC ke Jakarta pekan ini, Sintayong mau coret 5 pemain. Timnas Indonesia akan meninggalkan Bali dan terbang menuju Jakarta pada Minggu 18 Desember mendatang, di mana nantinya pelatih Sintayong akan mencoret sebanyak 5 pemain dari daftar yang mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Dengan begitu, daftar final pemain yang dibawa ke Piala AFF kali ini berjumlah 23 orang. 5 pemain yang dicoret nantinya akan dipulangkan ke klubnya masing-masing. Untuk itu menarik dinantikan siapa yang akan dipulangkan oleh Sintayong. Piala AFF 2022 kian mepet, Sintayong beri pesan untuk skuad Garuda. Back Timnas Indonesia Rahmat Irianto membeberkan pesan Sintayong kepada para pemain jelang Piala AFF 2022 yang semakin dekat. Dengan persiapan waktu yang semakin mepet, Rahmat Irianto mengatakan bahwa sang juru taktik memberikan pesan ke para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu berpesan agar para pemain bekerja lebih keras lagi demi memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Apalagi skuad Garuda ditargetkan untuk bisa membawa pulang medali emas Piala AFF 2022. Menpora minta Indonesia tiru Maroko soal pemain naturalisasi. Mayoritas pemain timnas Maroko di Piala Dunia 2022 merupakan pemain yang lahir di luar negeri, di mana menurut Menpora Zainuddin Amali, hal tersebut membuktikan pemain yang dibina di luar negeri dapat mengembangkan sepak bola nasional. Untuk itu, Zainuddin Amali berharap Indonesia bisa meniru Maroko soal pemain naturalisasi. Ia pun menyampaikan naturalisasi pemain bukan cara yang buruk untuk meningkatkan kualitas. Namun proses naturalisasi perlu dilakukan secara ketat melalui seleksi yang komprehensif. Liga 1 berjalan baik, Menpora senang permudah kerja Sintayong. Menpora RI Zainuddin Amali menyebut gelaran Liga 1 musim ini berjalan dengan baik hingga saat ini. Dia yakin lancarnya kompetisi tersebut bisa mempermudah pekerjaan Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Pasalnya, kondisi fisik para pemain tim merah putih bisa ikut terbantu berkembang jika liga dijalankan. Hal ini yang belakangan dikeluhkan oleh Sintayong karena kesulitan dalam meningkatkan kondisi fisik anak asuhnya. Izin belum keluar, PSSI tetap siapkan mekanisme tiketing Piala AFF 2022. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sudah menyiapkan mekanisme penjualan tiket Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan meski belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian terkait kehadiran penonton. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman mengatakan saat ini pihaknya juga sudah menyiapkan sosialisasi, yakni kepada para supporter Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022, di mana menurutnya hal itu tetap harus dipersiapkan meski ada maupun tidak adanya penonton di stadion. Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam mengikuti Piala AFF 2022 tersebut. Kim Pan-gon ingin pemain timnas punya naluri seperti anjing. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon tampaknya tak sabar untuk unjuk gigi di Piala AFF perdananya yang segera digelar beberapa hari lagi. Menjelang turnamen akbar ASEAN tersebut, Kim Pan-gon meminta pasukannya agar mempunyai naluri seperti seekor anjing, yakni di mana para penggawa Malaysia juga dituntut terus berlari sepanjang pertandingan. Ini merupakan salah satu visi dari Kim Pan-gon untuk menciptakan permainan yang agresif dan menakutkan nantinya. Timnas Malaysia benar-benar dibentuk sebagai pasukan yang tak kenal lelah oleh Kim Pan-gon. PSSI kumpulkan data pemain keturunan dari Amerika hingga Timur Tengah. Utusan PSSI Hamdan Hamidan mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang mengembangkan database untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Amerika hingga Timur Tengah, di mana hal itu guna mempermudah pencarian pemain keturunan. Dalam pengembangan data ini tak hanya Liga Belanda saja yang didata, namun dalam pencarian pemain keturunan ini, demi kemudahan Hamdan mengatakan PSSI mulai mendata dari berbagai negara seperti Amerika hingga Timur Tengah. Setelah database terkumpul itu, nantinya pelatih asal Korea Selatan akan melakukan riset lagi. Kembangkan Philadelphia, PSSI gandeng Feyenoord Rotterdam. PSSI terus melakukan usaha meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Salah satu usaha yang dilakukan PSSI adalah dengan menggelar seminar sepak bola. Dalam hal ini, PSSI akan mengundang perwakilan dari pihak klub Feyenoord Rotterdam Belanda untuk menjadi pengisi materi dalam seminar Upgrade Philadelphia, yakni filosofi sepak bola Indonesia atau yang disebut Philadelphia 2.0 pada hari Kamis 15 Desember. Mereka adalah Manager of International Relationship Guido Vader dan Head of Methodology Feyenoord Rotterdam Koen Stem. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.
hustle hard, hustle every single